Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Positive Accounting Theory. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William Habefer 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Connection of Annual Earnings and No Comments. Selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman memperbaharui atau mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris, kualitatif, dan dapat menggunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi hari. Dalam hal ini, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan menguji secara empiris. Godfrey L. 1997. Penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dengan dunia nyata. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi tertentu di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas kejadian pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Yaitu yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investasi secara individu daripada kemakmuran masyarakat investor individu terhadap kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Lalu yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau presumsi yang keliru, sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Lalu yang terakhir, yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Watts dan Zimmerman 1960. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan pelaksanaan tidak lepas dari pihak-pihak yang berwenang, serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Lalu selanjutnya, Watts dan Zimmerman 1990 mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu hipotesis rencana bonus, yaitu manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang paling laba periode tahun berjalan. Lalu yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Lalu perhipotesis biaya politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proxy dan aspek politik. Lalu menurut Watts dan Zimmerman 186, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembang akuntansi. Yang pertama yaitu menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberi kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contrasting cost dalam teori akuntansi, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberi kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Lalu yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Lalu salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive account theory adalah variabel economic
Prof. Menik. Hubungan teori akuntansi positif dengan ekonomik. Prof. Menik terletak pada kebijakan akuntansi. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Lalu, salah satu teori akuntansi positif memilih hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif, dan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatnya economic performance. Oke, cukup sekian teman-teman presentasi tentang teori positif atau positif accounting teori. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.